Shalom Bapak dan Ibu, selamat pagi, selamat berjumpa di saat teduh pagi ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita hening sejenak, kita pusatkan pikiran kita hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang ada di dalam surga, puji syukur kami anak-anakmu di saat teduh pagi ini bersyukur kepadamu. Pagi ini Bapa, Engkau masih berikan kami nafas kehidupan, Engkau memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat bangun dan dapat berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bapa yang Maha Baik, kami manusia berdosa, kami manusia yang banyak kekurangan. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon ampun darimu. Hapus, kami mohon Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami, dosa-dosa di masa lalu kami, saat ini dan mungkin yang akan datang. Baik lewat perkataan dan perbuatan yang telah kami lakukan yang mungkin menyakitkan sesama kami, orang-orang di sekitar kami yang kami cintai. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir di dalam diri kami masing-masing, agar kami dapat memusatkan pikiran kami hanya kepadamu. Bapa, pagi ini juga kami berdoa untuk eh, teman untuk orang-orang yang terkena bencana gempa bumi di Cianjur. Berkati mereka ya Bapa, tolonglah mereka, kuatkanlah mereka yang tertimpa musibah, dan biarlah kami yang masih sehat ini mungkin dapat membantu mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang bertugas pagi ini, mulai dari doa, pujian, pembaca firman. Kau berkati mereka, Kau limpahi mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan juga kami percaya bahwa darah Yesus yang menutup bungkus semua peralatan internet agar kami dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Semua ini ya Bapa, kami satukan dengan doa-doa yang semua ini ya Bapa, kami serahkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Mari kita kosongkan minda, kosongkan hati kita daripada hal-hal sehari-harian. Pada pagi ini, kita hanya ingin memuji dan memuliakan nama Allah, ingin mendengarkan firman-Nya, supaya menjadi pedoman di sepanjang perjalanan aktiviti kita pada pagi ini. Marilah teman-teman sekalian, kita nyanyikan bersama-sama satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada
1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan. Ya Allah, Engkau sungguh baik. Kami selalu merinduimu, ya Allah. Mengapa terkadang kami merasakan Engkau tidak menjawab doa-doa kami. Tetapi ya Allah, kami tahu bahwa Engkau ada di sana. Engkau duduk diam, melihat kami. Adakah kami setia kepadamu atau tidak? Ya Allah Bapa, walau ribut taufan melanda hidup kami, bagai cubaan yang menjadi hambatan-hambatan kami, menghalang kami untuk hadir bersamamu. Tetapi ya Allah, dengan tenang Engkau sentiasa bersama kami. Marilah kita nyanyikan lagu kedua dengan sepenuh hati, dengan penuh kerinduan, dengan penuh tekun, sabar, tenang, beserta dengan Allah Bapa. Kerana walaupun kita miskin, kita tidak punya apa-apa, seruan hati kita dengan tenang, Allah pasti mendengar. Dengan keikhlasan hati, Allah pasti mendengar. Percayalah. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku.
tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Tenang bersama-Mu, Bapa. Marilah teman-teman, di dalam hadirat Tuhan, kita harus tenang, sabar, lemah lembut, penuh dengan kasih sayang. Karena Allah itu kasih. Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Walau apapun diri kita ini. Karena kita adalah ciptaannya. Karena kita anaknya. Karena kita buah hatinya.
Marilah kita masuk lebih dalam lagi. Marilah kita hidup secara kudus, sesuai dengan kehendak Allah, kerana Dia adalah kudus. Mari kita dengan kerendahan hati sujud menyembah Dia pada pagi ini. Dan tepiskanlah segala kebimbangan, kerisauan hati daripada hidup kita, agar kita bisa mengisikannya dengan kasih Allah yang sungguh suci, sungguh kudus. Ku datang. Sebentar ya. Saya bantu ya, Cis ya. Ku Ku datang datang Tuhan dalam hadirat hadiratmu, berhiaskan kekudusan. Seluruh syurga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh syurga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Sekali lagi, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh syurga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam.
Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, Kuduslah, kuduslah Tuhan. surga Surga bumi bumi Engkau Allah yang kudus. Oh ya Rabbana ya Rabbana ya Oh ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana Ya Rabbana Maya Rabbana Maya Rabbana Maya Rabbana Maya Rabbana Maya Sungguh Engkau Allah yang kudus. Sungguh Engkau Allah yang kudus. Kami tersungkur Tuhan memuji dan menyembah-Mu Allah kami yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang sungguh indah. Untuk lawatan-Mu bagi setiap kami. Ya Rabbana. Terima kasih. Saat ini kami menyiapkan hati kami Tuhan. Kami rindu tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Urapi anak-Mu Kristina Tuhan. Pakai dia sebebas-bebasnya dengan Roh-Mu yang kudus. Pakai dia Tuhan, mulut, bibir, dan hatinya. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan, hanya perkataan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan-Mu. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari. Pembacaan pagi ini pembacaan dari Lukas 21 ayat 5 sampai dengan 11. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah,
dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah. Dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada yang abadi, termasuk tubuh kita. Yang abadi hanya kasih Bapa yang selalu menyertai kita apapun kondisi kita. Bapa tidak melihat hati, tapi tidak melihat rupa, tapi melihat hati kita. Dalam perikop pagi ini kita dapat menerima 2 pesan. Yang pertama tentang penghancuran bait Allah. Dalam Lukas 21 ayat 6 tadi. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Kita ingat bahwa Allah adalah Allah yang hidup. Kalau hidup kita sudah mengabaikan kehadiran Tuhan, itu tandanya kita menuju kematian. Kematian berarti hidup kita berakhir. Maka jangan menghancurkan diri kita, karena tubuh kita adalah bait suci Allah. Kita harus mempersiapkan diri, mempersilahkan Allah berdiam dalam diri kita. Biarlah Allah menguasai kita. Batu-batu bangunan bait Allah yang ada di dalam diri kita itu ialah doa, amal, kasih, pengharapan, kebaikan. Jika kita menghidupi batu-batu itu, maka bait Allah akan tetap kokoh dalam diri kita. Ada tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 19. "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu adalah milik, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Dalam ayat itu jelas tertulis bahwa kita bukan milik kita sendiri, tapi kita adalah milik Allah. Sudah sepantasnya kita menjaga diri kita, karena kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus di salib. Yang kedua tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang ditandai dengan adanya peperangan, pemberontakan, gempa bumi, penyakit, kelaparan, dan nabi-nabi palsu. Yang ditulis dalam Lukas 21 ayat 8. Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka."
Melalui perikop ini, Tuhan mau supaya kita waspada, jangan tersesat. Dan kita harus mau menolong orang supaya jangan tersesat dan membawa banyak jiwa untuk kembali kepada Tuhan. Untuk membawa jiwa kembali kepada Tuhan, maka kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Kalau kita sendiri, bait Allahnya itu belum benar, pasti kita tidak akan mampu membawa jiwa untuk kembali kepada Tuhan. Bagaimana kita supaya dapat menjaga bait Allah yang ada dalam diri kita? Yaitu kita banyak membaca firman, kita banyak berdoa, kita selalu berpikir secara positif, seperti Tuhan berpikir positif kepada kita. Walaupun kita banyak dosa, Tuhan selalu punya cara untuk membawa kita kembali. Bait suci Allah harus kokoh dalam diri kita, supaya kita dimampukan dan diurapi Roh Kudus untuk menolong orang lain dengan cara makin rendah hati dan terus diperkaya oleh rahmat, hikmat, kesalehan, dan takut akan Allah. Mari kita sama-sama segera berbalik ke jalannya apabila saat ini sedang menjauh darinya. Ingat, Tuhan punya cinta yang kreatif. Kenapa saya bilang kreatif? Itu karena di saat kita jatuh dalam dosa sampai di titik terbawah sekalipun, Tuhan selalu punya cara untuk membawa kembali kita tanpa memperhitungkan dosa kita. Dengan cinta yang kreatif itu dapat memampukan kita mengalami pencerahan demi pencerahan hingga tidak mudah tertipu daya oleh si jahat dan tidak mudah tersesat. Mari kita refleksikan ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita untuk menjaga kekudusan dan menuruti jalan yang ditunjukkan Tuhan, agar mau mendengarkan dan menaati Tuhan? Bersediakah kita dipakai Tuhan untuk menolong orang yang sesat, supaya kembali ke jalannya? Semoga kita semua yang hadir di sini berhasil menemukan jalan yang benar dalam Tuhan dan mau menolong sesama untuk menggapai kebahagiaan sejati. Selamat berjuang, berbagi kebenaran dan kebaikan kasih Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita tutup saat teduh pagi ini dengan doa bersama. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih atas kasih-Mu. Karena anugerah-Mu Bapa, kami boleh 30 menit ke depan ini menerima santapan rohani, santapan surgawi ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau mengingatkan kami terus untuk senantiasa terus berwaspada Bapa. Berjaga-jaga Bapa. Biarlah damai sukacita daripada-Mu yang telah kami terima tidak tercuri Bapa. Bapa di surga, mari Bapa, kuduskan kami satu persatu Bapa. Karena kami ini adalah bait Allah. Mari Bapa, kiranya Engkau menguduskan kami, sehingga kami satu persatu ini Bapa, dapat menjadi rumah doa-Mu ya Bapa. Biarlah sepanjang hari ini, Engkau menguasai kami Bapa, dari tubuh jiwa roh kami, segala pikiran, perkataan, perbuatan kami. Biarlah segala sesuatunya berasal daripada-Mu. Bapa di surga, kami juga bersyukur Bapa. Engkau telah menunjukkan kepada kami untuk melakukan 5 senjata Bapa. Bapa, mulai dari kemarin kami sudah melakukan retret pemurnian hati Bapa.
Kami mau Bapa untuk menyambut kedatangan-Mu Bapa. Kami mau membersihkan hati kami. Kami mau supaya Engkau layakkan Bapa untuk menerimamu, untuk menyambut kedatangan-Mu Bapa. Mari Bapa, satu persatu Engkau mampukan kami sepanjang hari ini untuk melakukan 5 senjata ini ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk PH-TIN yang akan diadakan nanti malam. Mari Bapa, Engkau sentuh anak satu persatu Bapa, sehingga mereka senantiasa mempunyai kerinduan untuk berkumpul bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah segala yang bertugas Bapa untuk PH-TIN nanti malam Bapa, Engkau urapi mereka Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata, Engkau sendiri yang mengurapi mereka satu persatu, sehingga mereka makin mengenal kasih-Mu. Bapa di surga, kami mau serahkan segala aktivitas kami pada hari ini Bapa, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Mari kita satukan doa pada pagi hari ini dengan doa untuk komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada di dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Segala kemuliaan, puji dan hormat, syukur kami haturkan hanya kepadamu di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, mari kita foto bersama. Ven, ya, oke. Ya, siap-siap. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, 1 halaman lagi. Bu Siska tadi sudah ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Malin bahagia. Terima kasih semuanya.